Bisnis gelap BPJS palsu di balik Yayasan Peduli Duafa rupanya memakan korban hingga 822 orang. Uang yang terkumpul pun mencapai 105 juta rupiah. Polisi menetapkan Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa, Ana Sumarna, dan anak buahnya menjadi tersangka. Kita menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ketika menggunakan kartu BPJS-nya itu ternyata nggak bisa dipakai. Nah, terus setelah kita dalami tidak kurang dari 1 hari, kita akhirnya menemukan fakta itu benar terjadi. Jadi dugaan kita awalnya ada orang yang menawarkan kartu BPJS palsu. Dia memerintahkan kepada beberapa stafnya, dalam hal ini relawan, untuk menawarkan kepada masyarakat untuk pembuatan kartu BPJS. Nah, tersangka kedua yang kita amankan, saudara US, ini kita dapati juga barang bukti yang sudah kita sita. Ada sebuah surat perintah tugas dari saudara AS, di mana US ini melakukan aktivitasnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jadi mereka ini sebuah sindikat yang melakukan aktivitas dengan nama yayasannya itu untuk bekerja secara bersama-sama mencari calon korban untuk dibuatkan kartu BPJS palsu. Awalnya mereka ini mengakui bahwa sudah mencetak atau sudah menerima pendaftaran itu 810 kepala keluarga, di mana ada sekian diantaranya sudah dicetak kartunya. Tetapi berdasarkan cross check dengan barang bukti yang sudah kita amankan, kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Artinya kalau 105.200.000 ini ada 1.052 korban. Inilah salah satu bukti kerja komplotan Ana Sumarna mendapatkan korbannya. Setiap usaha Ujang Sobari mendapatkan korban, Ujang Sobari lalu menyetorkan uang hasil kerjanya kepada Ana Sumarna. Sejumlah kwitansi ini ditemukan polisi dari kantor rumah Yayasan Peduli Duafa. Ya, ini yang awalnya kita tangani, Mbak, kartu BPJS palsu. Kemudian dalam perkembangan penyidikannya di kantor Yayasan RPD ini kita juga mengamankan ada 38 kartu KIS palsu. Berdasarkan konfirmasi ke berbagai pihak dan kepada para tersangka, mereka sudah melakukan pencetakan kurang lebih 250 kartu Indonesia Sehat palsu ini. Ini alat-alat yang mereka gunakan untuk mencetak ini, untuk mencetak kartu BPJS palsu ini dengan peralatan sederhana saja, seperangkat komputer dan printer. Kalau untuk kartu BPJS palsu, mereka melakukan pencetakan di kantornya. Yang kedua di beberapa warnet, karena kan para tersangka ini melakukan pendaftaran secara online. Jadi seumur hidup para korban ini diiming-imingi oleh para tersangka 100.000 per kepala keluarga seumur hidup. Jadi tidak perlu membayar iuran bulanan lagi. Dan ini juga diakui sama mereka bahwa mereka melakukan pencetakan terhadap ini. Udah berapa lama kalian nyetak KIS palsu ini? Ini memang kamu yang cetak ya, Bapak ya? Iya. Dan kita sudah konfirmasi ke penerbit kartu ini, yaitu rekan-rekan BPJS, bahwa kartu ini memang palsu. Peredaran kartu BPJS Kesehatan yang dipalsukan disebut-sebut akibat lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Bagi Direktur Utama BPJS, peredaran kartu BPJS palsu di Provinsi Jawa Barat adalah murni kejahatan penipuan. Bukan soal pengawasan rendah, ini kan kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan bisa terjadi di mana saja. Nah, tentu dari sisi BPJS mencegah jangan sampai nanti kartu-kartu palsu ini dapat termanfaatkan di pelayanan, dan kalau itu kan merugikan negara. Namun pihak BPJS Cabang Cimahi, Jawa Barat mengakui kurangnya sosialisasi BPJS hingga ke pelosok-pelosok desa. Memang sosialisasi seperti yang tadi saya lakukan ini harus kita lakukan betul-betul terstruktur, Pak. Supaya saya kepingin dalam waktu dekat itu kita mencapai bahwa sosialisasi dapat ke masyarakat dengan baik.
memang belum semua desa kita bikin, kita kerjasama dengan camat, kerjasama dengan desa, kita panggil masyarakat gitu. Kembali kita sosialisasikan tentang bagaimana satu, penerbitan kartu BPJS dan persyaratannya. Yang kedua, ada pesan-pesan kepada masyarakat bahwa satu, pengurusan BPJS itu tidak dengan pihak ketiga, jadi harus datang langsung sendiri. Jadi datang sendiri mengurus, jangan pakai perantara ketiga. Kemudian saya sampaikan juga tidak ada tambahan administrasi biaya. Jadi kalau ada tambahan administrasi biaya ini, biaya itu, saya pikir itu ilegal ya. Selama masyarakat mau mengakses BPJS, menjadi peserta BPJS, cukup dengan kontribusi membayar iuran setiap bulan, bukan dengan iming-iming satu kali bayar terus bisa dipakai 2 tahun, dipakai seumur hidup. Sepintas, kartu peserta BPJS Kesehatan palsu ini memang mirip dengan aslinya. Mulai dari warna, logo kartu, serta identitas nomor registrasi peserta. Namun, kartu BPJS palsu ini tidak terbaca oleh sistem komputer, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Lalu bagaimana membedakan kartu BPJS yang kita miliki asli atau palsu?